kabar Anda? Hari ini saya Kak Ros, mohon maaf agak pucat ya, belum pakai lipstick soalnya, tapi tetap siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wow. Hari ini kompak juga sama Daniel di pojok sana ya, kita pakai oren-oren. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya. Tapi sebelum kita berbicara dengan bintang tamu kita mojok dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang masih menjadi perhatian dan menuai banyak sekali komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata ya, dan kita akan membahas lebih detail komentar netizen. Ini dari kejadian hari ini ada sidang di Bandung, tepatnya itu kasus gugatan Lisa Mariana terhadap, ini sebutin namanya apa inisialnya, Pak RK, udah tulisan namanya Pak Ridwan Kamil. Ya ini kan sebetulnya berapa sih, 2 minggu yang lalu sudah berlangsung sidang perdananya, tapi pihak Ridwan Kamil, pihak Pak RK belum siap, katanya belum membaca berkasnya. Tapi hari ini sidang dihadiri oleh kuasa hukumnya Pak RK dan juga tentunya Lisa Mariana dan kuasa hukum lainnya, dan bahkan mereka bersalaman gitu ya. Seperti apa suasana sidangnya dan komentar netizennya, apa kita lihat yang berikut. Nah, ini kita bacakan komentar netizen dulu ya, baca komentar netizennya dulu ya. Kita lihat nih, Pak RK kemana? Lisa yang habis operasi bariatrik aja dateng loh, katanya gitu. Oh, dia habis operasi potong lambungnya. Yang berikutnya ada lagi, intinya tes DNA ada kelar, ribet banget. Nah, ini ada lagi komentarnya. Nah, bukan ini komentarnya yang aku bahas, yang berikut coba. Oh, minggu lalu kan dandannya dari jam 2 pagi. Kalau sidang hari ini dari jam berapa, Lis? Gitu kan. Ada lagi komentar satu lagi nih. Bukan ini. Aduh, komentar yang soal blazernya itulah. Nah, ini. Jadi salah fokus, Lisa kalau nggak pakai blazer warna pink pasti hijau. Kayaknya blazernya bisa dibalik-balik gitu ya. Coba sekarang kita lihat ya. Hari ini dia pakai blazer warna apa? Coba lihat. Hari ini dia pakai warna hijau. Hari ini dia pakai warna hijau. Ya mana fotonya? Ini ya kan. Minggu lalu coba kita lihat ya, minggu lalu. Ini warna pink. Jadi nggak dibolak-balik ya guys. Ini warnanya emang beda. Tapi emang dia suka pakai warna pink kan. Waktu lagi preskon coba kita lihat bajunya. Nah, oh ini waktu di pagi-pagi ambiar itu. Waktu preskon. Ini waktu sidang. Jadi blazernya sama ya. Dan juga sama. Waktu di Rumpi pakai baju apa? Ada itu, Kak. Sebel deh aku. Masa di Rumpi nggak ada sih? Ada. Dia pakai yang hijau. Dia pakai yang hijau. Ya udah, langsung aja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama deh. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Aura Cinta dan hari ini ditemani oleh mamanya. Assalamualaikum. Akhirnya kita ketemu secara langsung ya. Baik, untuk flashback ya, beberapa waktu yang lalu Aura Cinta sempat viral banget gitu. Pertama ketika kamu bikin video bercerita kekesalan dan kekecewaan kamu ketika rumah kalian digusur begitu ya. Terus kemudian viral lagi ketika kamu diundang untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat gitu ya. Coba kita lihat seperti apa. Belum ada, Kak. Belum siap. Caption berikut ini. Kita lihat ya. Captionnya kita baca. Ini kalau aku baca dan aku dengarkan, memang postingan kamu itu buat aku ya, menurut aku ya, kamu kritis sekali gitu dan menggebu-gebu ya. Coba bayangin jika rumahmu dihancurkan tanpa musyawarah. Kami memang tinggal di tanah negara, tapi kami hidup dan membangun di sana selama bertahun-tahun ya, kurang lebih 20 tahun ya. Sekarang bukan hanya rumah yang hilang, puingnya pun diangkut dan dijual tanpa izin. Katanya ada kompensasi, tapi yang kami pegang hanya sisa reruntuhan. Katanya demi rakyat, tapi kenapa rakyat disingkirkan? Kalau ini untuk kebaikan, kenapa kami tidak pernah diajak bicara? Jangan-jangan ini bukan soal kepentingan rakyat, tapi soal pencitraan. Rakyat dijadikan latar supaya yang berkuasa bisa tampil paling peduli. Tapi ada juga satu yang menarik yang kamu bilang bahwa kejadian penggusuran ini buat anak-anak itu menjadikan trauma. Trauma gitu. Kamu bisa nulis seperti itu, kamu merasa trauma dengan kejadian pada saat itu. Apa yang kamu ingat kejadian pada saat itu? Pada saat penggusuran? Karena aku lahirnya di situ, kenangan juga berdirinya di situ kan. Jadi kalau ngelihat sudah menjadi bagian gitu kan dari hati, terus tiba-tiba dihancurin kan itu. Ingat suasana waktu itu, apa yang kamu lihat, yang kamu dengar gitu pada saat kejadian dihancurkan itu? Barang-barang sudah bisa
Barang-barang juga masih ada di sana gitu. Masih ada di dalam pada saat itu. Rumahnya juga masih utuh kok, Kak. Rumahnya masih utuh? Iya, masih utuh. Tapi? Bangunan-bangunannya juga masih utuh, belum ada yang dicopot-copotin, barang-barang juga masih ada. Terus? Iya, terus tiba-tiba ya bekonya itu dihancurin gitu kan, rasanya kan sedih banget gitu, Kak. Terutama traumanya dia kalau ngelihat Satpol PP di jalan gitu udah teriak-teriak mulu kayak orang bingung gitu. Kapan? Ya waktu habis penggusuran ya, dapat seminggu kan kita pergi keluar. Dia ngelihat Satpol PP lewat gitu, dia langsung teriak-teriak, itu Mas Satpol PP gitu, ketakutan gitu. Iya. Iya, Masih sampai sekarang. masih. Kenapa? Apa yang membuat kamu trauma? Lebih ke jengkel sih, Kak. Kalau misal ada Satpol PP datang, cuman bawa surat pemberitahuan, tanda tangan gitu kan, bolak-balik dengan kayak bangganya melewati para rakyat gitu kan, rumahnya digusur gitu. Itu yang membuat kamu kesal gitu. Apa yang kamu rasain sih lihat rumah kamu rata, barang-barang kamu masih di dalam? Apa yang paling besar rasanya apa? Rasa sakit hati. Sakit hati. Iya. Kenapa sakit hati? Ya itu, saya lahir di situ, terus tiba-tiba rumahnya sama beko dihancurin kan, gimana ya rasanya kan nyesek banget gitu. Nyesek banget. Ada yang tapi bisa diselamatkan barang-barang di situ. Masih ada, kan iya ada. Kasih waktunya cuma sehari sih pas buat Sehari untuk pindah-pindah. beres-beres ngeluarin semua gitu. Bingung pasti pada saat itu. Itu kan Iya kan, nyari kontrakan di waktu yang sama sambil mindah-mindahin barang kan. Emang udah pemberitahuannya udah ini, cuma pasti tanggalnya kan belum ketahuan itu. Oh, jadi kalian tuh sebenarnya udah tahu bahwa itu akan digusur. Cuman tanggal eksekusinya yang nggak tahu. Kenapa nggak siap-siap dari sejak pemberitahuan? Soalnya kan masih beratnya, bapaknya juga sibuk nyari buat kerohiman, buat pindah kan perlu biaya juga. Jadi masih belum selesai nih, ini Iya, gimana, apa iya. segala macam, tiba-tiba harus menghadapi penggusuran, itu yang Iya. menjadi trauma. Adik-adik juga sama merasakan hal yang sama? Oh, untungnya waktu itu adik-adik udah dipindah, maksudnya ke rumah yang lain gitu kan, tidur dulu gitu. Jadi yang ngerasain langsung itu ngeliat rumahnya dihancurin cuman aku. Cuman kamu, oke baiklah. Nah ini juga kemudian ketika kamu bertemu dengan Pak Gubernur gitu ya, itu kan juga viral karena kamu emosi gitu. Kamu kalau melihat lagi video kamu, pernah lihat lagi nggak video kamu itu? Pernah lewat-lewat di FYP TikTok. Iya. Terus apa yang kamu rasakan ketika melihat kamu sendiri di situ gitu? Gimana ya? Sedih sih waktu debat gitu, soalnya bisa aku tuh waktu debat dengan beliau itu belum belum tentang membahas penggusuran, tapi malah ke konteksnya wisuda. Kamu sedih? Sedih. Kenapa sedih? Sedih, jengkel gitu ya. Jadi kamu ngerasa apa yang sebenarnya menjadi unek-unek Iya. terbesarnya belum tersampaikan? Iya, betul. Betul gitu. Menyesal nggak kamu emosional pada saat itu? Kalau ditanya menyesal atau enggak sih, biasa aja sih, tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah ya, kalau itu udah terjadi Ya, ada gitu ya? sisi baik dan sisi buruknya lah ya Oke. gitu. Sisi buruknya apa menurut kamu? Ya kalau faktanya itu dihujat se-Indonesia gitu, dikenal, ditandai gitu kan sama para pejabat kan, mungkin ya ditandai sama para pejabat bukannya aura gitu. Oh ini anaknya pada debat sama beliau gitu. Baiknya? Baiknya ya lebih terkenal. Lebih terkenal. Oke. Kita bacain beberapa komentar netizen ya. Ini kan yang ada banyak juga yang mendukung, tapi ada juga yang menghujat, ada juga yang curiga gitu. Jangan-jangan dia dibayar. Karena setelah video itu viral, video kamu bersama Pak Gubernur, itu banyak yang tahu bahwa kamu pernah jadi figuran main sinetron, kamu pernah ada lah beberapa iklan gitu ya. Nah ini pertanyaan aku langsung, kamu itu sebenarnya beneran itu audiensi atau itu sebenarnya memang sebuah adegan yang dirancang gitu? Ya kalau begitu sih ya Atau settingan lah kalau istilahnya. lah ya. Kalau settingannya nggak mungkin dong. Nggak Kalau mungkin. settingan iya. Kalau settingan, kenapa rumah saya tuh digusur, terus kenapa warga juga diundang datang ke sana, terus kenapa juga saya debat emosional gitu. Oke. Jadi betul ya, memang rumah Betul. kalian memang digusur itu fakta gitu ya. Dan kamu memang emosional pada saat Iya, itu memang betul. reaksi. Kemudian ada beberapa netizen yang kemudian ngomong yang seolah-olah kenal sama kamu yang bilang gitu, ini bukan warga yang tinggal di Bantaran, ini mah anaknya orang kaya gitu-gitu. Bener gak sih itu? Enggak. 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 Kamu baca nggak ada komentar yang
Ada lah netizen yang menganggap Ada baca sekilas-sekilas itu sih baca. bahwa Tapi ya udah diabaikan aja lah kan. Diabaikan. Mereka nggak tahu konteksnya secara langsung, mereka nggak tahu kehidupan aku gimana. Mereka kan nggak tahu semuanya, ya udah abaikan aja itu. Abaikan aja. Cuman apa ya? Hanya bualan aja lah ya gitu. Oke. Kalau baca komentar-komentar netizen gitu ya, mana yang membuat kamu tuh rasa paling sedih atau paling sakit? Atau mungkin buat ibu ya? Yang ngatain dia kayak Elsie, micet gitu yang saya body shaming gitu ya? bikin sakit hati ya. Karena anak saya kan saya ini ya didik nggak jadi begitu kan, kayak begitu kan sakit hati juga. Dan banyak juga kan yang apa ya istilahnya menjadi haters kamu juga banyak begitu. Bahkan kita bikin promo aja banyak yang bilang jangan diundang, jangan dibuat terkenal dan lain sebagainya kayak gitu ya. Membaca itu juga. Baca. Apa yang kamu rasakan? Ya nggak didukung kan gitu Pak ya. Ya sama netizen iri itu gimana ya? Nggak ada rasa takut? Enggak, Santai aja? santai. Dibawa chill aja. Di bawah chill, tapi jujur, apa yang kamu rasakan? Sempat berasa atau apa? Ketika ya kamu kan membela keluarga kamu, Iya. apa istilahnya menyampaikan apa yang kamu rasakan, tapi orang justru ada sebagian besar juga yang tidak setuju, tidak Iya. mendukung kamu, bahkan menuding kamu macam-macam. Jujur, sempat terasa apa? Sakit hati. Sakit hati, sedih gitu. Sakit hati. Apa yang buat kamu sakit hatinya? Kenapa? Ya karena mereka bahasa-bahasanya itu gitu kan. Terus kayak jangan dikasih panggung gitu kan. Padahal kan aku niatnya juga klarifikasi gitu. Jangan dikasih panggung dan klarifikasi. Ibu sendiri sebagai orang tua, benarkah bahwa sempat ada rasa menyesal juga melihat bahwa responnya itu nggak diduga gitu sebesar itu? Misalnya ya karena ibaratnya anak saya kan cuma menyuarakan ya, terus jatuhnya kan dihujat se-Indonesia, sedangkan yang warga yang diperjuangin sendiri posisi waktu di situ kan pada nyurakin juga kan. Nyorakin? Jadi, iya, Nyorakin siapa? nyurakin si Aura waktu pas diundang Pak KDM kan. Makanya saya waktu itu ngedukung dia karena saya ngerasa kayak dia sendiri gitu. Saya ngerasa kasihan kan waktu itu. Waktu pas debatnya kan ada itu potongan videonya. Iya. Kamu ngerasa kasihan karena kamu ngerasa anak ini Kan jadi seperti posisi sendiri. dia menyuarakan Yang ini lain. ya buat nyari torohiman kan, bukan buat keluarga dia doang kan, buat semua warga yang terdampak di situ. Oke, baik. Berikut kita lihat lagi ya, seperti apa sih beberapa, ini kan kita mau tanya juga ya, kamu baru lulus SMA, kemarin juga sempat mendaftar SBMPTN? Apa namanya? SNMPT. Keterima? Udah ada pengumumannya? Belum ada pengumumannya? Belum ada pengumumannya ya. Kompilasi Aura Cinta ini di beberapa tayangan. Berikut ini kita lihat. Ini. Kamu dari umur berapa sih kamu mulai ke coba-coba dunia hiburan? Kelas 2 SMA. 2 SMA, berarti baru-baru ya? Belum Iya, lama? Baru-baru. Cita-cita kamu betul, kamu memang ingin jadi Iya, artis? betul. Itu kamu kerjakan itu memang karena keinginan kamu, apa memang sekaligus juga untuk bantu-bantu atau ngumpulin biaya buat wisuda waktu itu? Keinginan. Keinginan, memang Iya. pengen jadi artis, pengen jadi artis. Kamu katanya pengen jadi artis sama pengen jadi anggota DPR, betul? Betul. Amin ya, amin semoga. Kenapa pengen jadi anggota DPR? Ya membela rakyat kecil gitu. Kamu kan cita-citamu jadi artis gitu ya, bahkan Iya. kamu sudah mulai merintis itu gitu. Nah, salah satu resiko jadi artis tuh ya adalah punya haters Iya. dan lain sebagainya. Gimana rasanya? Ya terkenal gitu. Iya, terkenal. Ya udah diabaikan aja kan, kalau misalnya mau terkenal kan udah pasti ada lah ya orang-orang yang iri itu kan. Iya. Kamu tuh punya rasa kepercayaan diri seperti ini tuh baru hari ini terbangun atau dari kemarin-kemarin emang begitu? Emang begitu. Kemarin-kemarin sih udah begitu. Emang begitu bercanda. Oh, anaknya emang begini. Iya. Anaknya emang cuek aja gitu. Bawaannya begitu emang. Oke. Tapi kalau orang tua sendiri mendukung memang dia Emang untuk. mendukung. Makanya dari kelas ini dia saya support terus. Oke. Ini kan banyak orang yang ya ketika kamu muncul gitu ya, itu kan sempat ada terlontar gitu. Kalau apa istilahnya? Ya karena kamu kemarin membela untuk wisuda SMA dan lain sebagainya, study tour gitu ya. Banyak orang yang berpikir bahwa kamu bisa membiayai study tour, bisa membiayai kemudian wisuda gitu ya. Kenapa sedih
ketika ya apa istilahnya, kan berarti hidupmu tidak terlalu susah gitu, persepsi orang gitu ya. Kenapa begitu marah ketika terjadi penggusuran? Sempat melihat arah-arah orang berpikir seperti itu nggak? Oh, simpelnya gimana maksudnya? Simpelnya gini, apa betul kamu tuh sebenarnya susah, atau itu hanya apa komentar kamu tuh adalah settingan aja gitu sebetulnya? Ya kalau dikatakan susah itu gimana ya? Bilangnya gimana ya? Susah waktu penggusuran emang ya susah ya. Waktu penggusuran susah. Tapi kehidupan kalian sendiri? Ya susah juga. Enggak sih, enggak golongan ya, enggak golongan kaya, enggak golongan miskin banget tuh enggak. Tengah-tengah ya, bisa sekolah, bisa biaya untuk kuliah juga bisa gitu ya. Tapi ya kehilangan rumah dalam waktu sekejap itu tetaplah sesuatu yang susah buat kalian. Ngedadak itu kan belum prepare gitu. Nah sekarang seperti apa kondisi kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya udah diterima lah ya, masalah-masalah dari netizen kayak gitu diterima gitu. Oh kalian udah lega, udah damai, udah berdamai. Sudah lapang dada gitu. Sudah lapang dada. Terus tinggal sekarang sudah ada kontrakan. Tidak jauh dari 200 meter. Oke. Ini kan di dunia maya kamu masih punya banyak haters dan hujatan gitu ya. Tapi kalau di dunia nyatanya betulkah ada ketakutan juga melihat orang-orang takut ada yang masih benci ke kalian dan sebagainya? Ada emang? Iya, pasti ada. Pasti ada. Sampai sekarang juga masih kok. Keluar juga pakaiannya agak lebih tertutup, ditutupin semua gitu. Ditutupin sedikit. Oke. Ibu. Tapi aku kok nggak melihat kalau aku wawancarin di kamu ngomong ke kamu tuh kayak masih senyum-senyum aja gembira gitu. Jadi kalau ketika kamu bercerita kamu ketakutan, aku nggak merasakan kamu takut atau apa gitu. Emang dibikin ini dia dibikin. Gimana ya ngomongnya aslinya kalau misalnya di rumah mau pergi gitu takut aslinya. Iya. Terus apa yang membuat kamu jadi ya sekarang ini terlihatnya berani dan ceria-ceria aja gitu? Ya dibawa santai aja. Dibawa santai aja. Kenapa? Kalau nggak dibawa santai? Kena tekanan mental. Kena tekanan mental. Iya. Sempat kena tekanan mental. Sempat, cuman nggak kena banget gitu, cuman paling kayak nangis gitu. Waktu pertama viral video yang pertama kan, yang penggusuran itu sempat nangis. Video pertama yang penggusuran yang kamu upload sendiri. Iya. Yang video yang kamu upload sendiri. Iya. Makanya kamu hapus. Enggak kan, itu masih ada. Oh masih ada. Masih ada. Iya, jadi pada saat kamu upload video penggusuran, iya. Itu kamu baca komentarnya? Iya baca, waktu itu kan soalnya aku belum pernah ngerasain apa itu hujatan gitu kan. Terus di video itu viral, udah nembus jutaan, terus banyak komentar-komentar masuk dari berbagai sosmed ya, email juga masuk, Instagram masuk, YouTube masuk, itu kayak mengganggu pikiran aku gitu. Mengganggu gitu, pikiran, iya. itu takut banget, sedih. Takut apa? Ya, mana ya takut bawa ke dunia nyata gitu. Kepikiran berlebihan gitu. Pikiran berlebihan jadi overthinking. Tapi di dunia nyata sempat ada juga nggak yang ya marahnya langsung gitu ngomong ke depan? Ya paling ini aja disorakin kita aja, dipanggilin gitu. Disorakin. Dipanggilin. Viral gitu. Nah, iya kayak semacam diledek gitu loh. Oh tapi diledek itu aja kan. Viral gitu. Udah sampai itu aja. Terus ketika video yang kamu ketemu Pak Gubernur itu viral, nah itu jadi frustasinya nambah lagi nih. Waktu itu viral, terus viral lagi yang kedua kali ya nambah beban gitu. Itu udah nangis banget gitu kan. Nangis banget. Iya. Sama ayahnya juga sampai hari itu. Apa juga bawaannya emosi marah terus. Selama 3 hari gitu. Sama maksudnya kayak gimana ya, jengkel soalnya waktu itu video diupload itu tanpa ada izin dari pihak kami gitu. Tiba-tiba taunya dapat berita dari saudara, loh saya viral gitu. Jadi ya bingung lah ya, overthinking jadinya, takut. Malu juga kan, malu miskin-miskinin gitu kan, jadi maksudnya dimiskin-miskinin kan, dibilangin pas KDM kan dikatain. Oh iya, yang ada kalimat itu kan sedikit menyinggung gitu kan. Yang kalau miskin jangan apa gimana? Kayak kalau miskin jangan banyak gaya. Itu mendengar kalimat itu sakit hati. Karena saya tujuannya untuk speak up, tapi kok waktu datang di sana kok malah derajat saya seperti diturunkan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah nerima. Apa yang diterima?
ya hujatan-hujatan kayak netizen kayak gitu. Masalah juga kalau masalah penggusuran sih belum nerima sih, maksudnya gimana ya, Masih ada yang mengganjal. iya masih ada yang mengganjal gitu. Tapi hujatannya ya udahlah, kamu berdamai Iya. dengan hujatan, tapi masalah penggusuran itu masih menjadi trauma Iya. buat kalian. Iya. Gitu. Ke depan kamu ingin apa lagi, Aura Cinta, dengan ya kamu keterkenalan dan viralan ini gitu ya. Ke depan cita-cita kamu selain tadi mau kuliah, mau ambil jurusan filsafat, apa yang mau kamu kerjakan? Mungkin nyari rumah ya. Nyari rumah. Iya. Nyari rumah yang lebih layak gitu. Rumah yang lebih layak. Kalau yang sekarang? Layak juga, cuman maksudnya kan masih Kontrak. kontrak gitu kan. Oh. Jadi aku yang biayain dan bener-bener bersertifikat tanah sendiri gitu. Oh, kamu ingin beliin Iya. rumah buat keluarga kamu? Iya betul. Oke. Setelah kamu viral, ada banyak tawaran-tawaran lain nggak? Iya banyak podcast. Oh, podcast. Ada banyak Endorse. podcast. Iklan-iklan? Iklan paling endorse. Endorse udah ada. Sudah. Syuting-syuting? Belum, soalnya aku masih fokus sama yang buat kuliah. Oh, masih fokus Iya, yang buat kuliah iya. gitu ya. Tapi ya alhamdulillah. Ada perbedaan nggak sebelum viral sama sesudah viral? Tawaran-tawaran? Beda banget. Oh tawaran. Kalau tawaran, ya beda. Beda? Beda. Lebih banyak? Lebih banyak di podcast sih. Oh, lebih banyak di Iya, podcast betul. so far ya. Iklan belum ada lagi yang masuk? Gimana mama? Mama soalnya mama ini. yang manage sih. Oh, Masih dibagi-bagi waktunya. Oke, tapi kalian sempat takut ya diundang, sempat takut, sempat khawatir gitu? Iya, sempat Awal-awal. takut, sempat gimana ya, overthinking nanti viral lagi gimana nih viral yang salah sekian ngomong. kali gitu. Oke, kalau ada netizen yang bilang gini, gak usah lah diwawancara Aura Cinta, itu emang ya orangnya apa istilahnya ya, cari tenar aja, cari panggung gitu. Apa yang mau kamu jawab untuk netizen, untuk haters kamu bilang apa? Kalau mau pantas sih, bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Saya tujuan pantas juga buat apa? Kalau misalnya saya pansos sih udah dari dulu-dulu lah. Sebelum saya kan juga udah ngikut di entertain kan. Nama juga belum terkenal. Ya cari masalah dari dulu-dulu dong. Ngapain harus faktanya penggusuran dibawa-bawa? Jadi ini adalah hal yang nyata. Trauma kamu adalah trauma yang nyata. Walaupun kamu tahu kamu memang tinggal di tanah negara, tetapi melihat rumah tiba-tiba nggak ada, itu tetap menjadi hal yang menyedihkan buat kalian. Iya. Begitu ya. Baik, Aura Cinta dan Ibu, nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Papa yang kemarin, aku lihat dia semakin langsing. Sudah turun berat badannya walaupun dia selalu memanggang brownies setiap hari. Kita lihat dulu profil Papa berikut ini. Kita sudah bersama dengan Papa. Coba kita lihat dulu foto sebelum dan sesudah Papam ya. Ya kenapa ketutupan itu Papam yang langsing? Gimana sih? Berdiri aja Papa, pose lagi Papa. Tuh. Papa, ya ampun. Itu ini Iya. berapa kilo? Ini sekarang berapa kilo? Ini kalau nggak salah ini udah hampir 140 lah. 140 Ya, sekarang? ada di 102, 103-an. Sekarang 100, Iya. sekarang ini 102, 103. Kurang lebihan. Naik turun aja sekarang. Jadi sudah 38 kilo. Ya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Papa? Benarkah dia turun berat badan karena patah hati? Hai. Selain kita jangan kemana-mana, tapi Ruben No Secret.